keluarganya, para sahabatnya, kami dan tabiatnya, hingga umatnya yang selalu taat pada jalannya. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan rekan-rekan semua. Bapak-bapak hadirin dan rekan-rekan, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Susunan acara wisuda yang kedua Maulid 1940 Hijriah Rasulullah SAW, tanggal Sabtu 5 Oktober 2024, tepat di Masjid Al-Qiyam, Pancoran. Yang pertama tentunya pembuka, yang kedua pembacaan ayat surat Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tentunya proses khataman, dan yang kelima ini adalah sedikit ada pertambahan, mungkin ada kalimat untuk anak-anak muda selanjutnya, dan selanjutnya adalah doa. Demikian acara pada malam ini. Untuk itu kita langsung saja kita mulai. Acara yang pertama yang pembukaan sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, mari kita dengar membaca Quran surah Al-Fatihah ala hadiyah wa ala kulliyah surah Al-Fatihah. Acara selanjutnya kita menjaga acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat surat Al-Quran yang dibawakan oleh Mas Alfi, kemudian salih tilawah Bapak Ahmad Fauzi. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu khairan saudara Profesor Rahmat Fauzi. Untuk selanjutnya mari kita menjaga acara yang ketiga. Tentunya di sini acara yang ketiga adalah sambutan. Acara sambutan ini akan diisi oleh
sebagai rakaat akhir. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah atas izin dan ridhonya kita dapat berkumpul di masjid di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Qiyam yang ada di RW 5 Tentunya Bapak-bapak banyak yang jauh-jauh Pak ya. Saya juga berjauh. Inilah kondisi masjid kami Bapak-bapak. Masjidnya ada di dalam. Tidak biasanya kalau masjid ada di luar, Pak ya, di luar dalam itu ya. Kita kondisinya ada di dalam di perumahan warga. Saya juga mohon maaf apabila di dalam masjid ini masih banyak kekurangan. Apabila kekurangan lampu kurang terang Bapak ya. Kemudian dari soundnya kurang bagus, kemudian dari kebersihannya, saya mohon maaf, ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, ya kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat dari beliau di akhir. Bapak-bapak yang saya hormati, ada para guru, para ustaz, kemudian para tamu undangan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semua yang hadir pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini adalah acaranya khatam Quran yang banyak atau Fardul Quran, atau kalau kita istilahnya ya membaca dari awal sampai akhir atau membaca seluruhnya. Semoga langkah-langkah Bapak yang dari rumah dan jauh-jauh kemari dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nanti kelak di yaumil akhir kita dapat bertemu kembali Bapak-bapak di tempat yang mulia juga. Semoga kita dapat berkumpul enak bertemu dengan orang-orang soleh. Saya juga senang sekali Bapak. Semoga acara ini selalu berjalan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Arifin yang telah membimbing bersama timnya, yang telah membimbing selalu datang untuk mengisi belajar membaca Al-Quran di masjid kami ini Pak ya. Semoga berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai akhir karena di rumah keluarga besar saya juga mengadakan sama maulid juga keluarga besar saya dekat sebelah RW. Itu aja Bapak-bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DPR, Bapak Ibu yang telah menyampaikan atau mengisi sampaikan. Terima kasih juga untuk tempatnya setiap malam minggu ya kita isi pengajian. Alhamdulillah, insyaallah bermanfaat seperti bapak-bapak ini, ustaz-ustaz. Insyaallah bermanfaat. Dan kami mohon mungkin ditambah lagi yang mudah-mudah biar suaranya keras. Untuk selanjutnya untuk sambutan selanjutnya yaitu Bapak Pembina BKS selanjutnya untuk isi dengan Bapak Ustaz Haji. Tafadhol untuk kesempatan Bapak kata. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam ini, malam Ahad, kita bisa berkumpul hadir bersama-sama di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Al-Qiyam, dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang cukup penting, yaitu kegiatan wisuda angkatan kedua dari program tahsin bersama yang diselenggarakan oleh BTA, yaitu Baitul Quran Assalam, yang berada di Cirebon ini. Dan tentu saja sekaligus digabungkan dengan momen acara Maulid Nabi, ya, acara Nabi. Semoga kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kami sebagai mewakili dari PGA tentunya merasa berbahagia, merasa bergembira dan bangga kepada bapak-bapak yang nanti insya Allah akan diberi ijazah, ya. Semuanya ada 7 orang, ya. Ada 7 orang. Sebetulnya ada 8 dengan salah seorang guru TPA di Masjid Al-Muhajirin. Hanya yang satu ini adalah remaja putri, masih SMA. Jadi kami pisahkan acaranya. Di Al-Muhajirin kemarin alhamdulillah sudah mengadakan acara wisuda juga, walaupun 1 orang digabung dengan acara kegiatan muda TPA di Al-Muhajirin. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pengorbanan rekan-rekan para peserta yang menjadi binaan Baitul Quran Assalam selama ini dari berbagai masjid, ya. Nanti barangkali akan kita coba tayangkan bagaimana perkembangan yang kita capai selama ini. Baiklah, barangkali dalam kesempatan sambutan kali ini kami akan sedikit menyampaikannya sekilas tentang profil BTA dan perkembangannya selama ini. Jadi kegiatan BTA ini kepada kegiatan pengejaran tabungan. Jadi BTA ingin membantu umat, ya, dalam hal pengajaran Al-Quran, ya. Tentu saja baik aspek bacaannya maupun aspek pemahamannya, ya. Dan kita ingin bagaimana memberantas buta huruf, ya, dan kita pemahaman serta memberikan Al-Quran sebagai inspirasi dan solusi negeri. Ini barangkali, ya, secara gambaran tujuan, ya. Tentu bukan sekedar memberantas buta huruf, tapi target maksimalnya adalah bagaimana umat Islam dibimbing oleh BTA ini sehingga menjadi memiliki kemampuan tarkil dengan membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Mujammil, wartil Qur'ana tartila. Hendaklah
dia membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan tartil. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, tafsirnya, panjang pendeknya, hukum tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Itu target maksimalnya. Dan tentu saja bukan sekedar tartil baca Quran, tapi juga memahami isi. Ya. Baiklah, bisa dilanjutkan. Nah ini sebagai landasannya bahwa yang dibilang dari kita adalah biografi dari akhir hidup. Inilah Alkitab Al-Quran tidak ada keraguan dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi kita PKA ini ingin menjadikan kita dan umat menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Taala, yang menjadikan kita sebagai petunjuk. Ini sebuah hadis dari dari Utsman bin Affan dari Umar bin Khattab bahwasanya dia bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat meninggikan dengan kitab ini Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengan Quran ini. Jadi Al-Quran sebagai wahyu Allah, sebagai ujian hidup bagi manusia. Dengan Quran suatu kaum ditinggikan derajatnya, dengan Al-Quran suatu kaum dibinasakan. Siapa yang ditinggikan? Ya yang mau memperhatikan Al-Quran, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang mau belajar Al-Quran, baik belajar bacaannya maupun belajar isi kandungannya. Begitu. Maka akan ditinggikan derajatnya, akan ditinggikan derajatnya. Bagaimana firman Allah ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi seandainya suatu negeri di mana penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa di sini maksudnya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, Al-Quran. La fatahna alaihim barakatin minas samai. Maka akan diberikan keberkahan, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sebaliknya dengan Quran ini akan suatu kaum akan dibinasakan, akan disengsarakan, akan dihancurkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Taha, Alhamdulillah Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari perkataanku yaitu Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau belajar membacaannya, tidak mau memahami isinya, tidak mau mengikuti hukum-hukumnya, tidak mau mengikuti petunjuknya, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, penghidupan yang sempit, penghidupan yang penuh dengan kesulitan, kekacauan, kejahatan atau krisis dalam kehidupan. Nah ini itu di dunia. Jadi kalau orang berpaling dari Al-Quran di dunia akan dibuat krisis, akan dibuat masyarakat doa. Bagaimana nasib di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati akan dibangkitkan pada kiamat dalam keadaan buta. Dalam ayat selanjutnya bertanya, kenapa ya Allah kami buta mata kalau di dunia bisa melihat? Dijawab oleh malaikat, karena dua di dunia mata kamu bisa melihat, tapi mata kamu buta dari melihat ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah? Al-Quran. Ya, itulah lanjut. Jadi ini motivasi dari Nabi oleh umat agama Quran. Jadi sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan dan mengajarkan. Jadi dua posisi yang sangat mulia, belajar dan mengajar. Tentu bukan hanya baca saja, juga mengajarkan isinya sekali terus. Nah ini sampai kami berdoa ya Tuhanku, sungguhnya kau telah menjadikan
semua yang ada di sini sebagai para masyarakat ahli Quran, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mengabaikan. Tapi kita mah termasuk orang yang terus. Nah ini ada data yang menginformasikan di negeri kita ini 65% umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Sangat apa menyedihkan sekali. Terus nah dengan gambaran tadi ya motivasi dari Allah dan Rasulnya, maka kami baik itu Salam berkomitmen bersama negeri beratas buka baca, paham Al-Quran, serta menjadikan sebagai inspirasi dan solusi untuk negeri. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekadar dibaca dan mentafsir, ya, kemudian dikaji, tetapi lebih jauhnya itu jadi solusi atas permasalahan umat di negeri ini. Solusi kerusakan moral, solusi ekonomi, solusi sosial budaya, solusi politik pemerintahan. Pokoknya semua krisis yang terjadi di negeri ini, Al-Quran solusi. Tentu saja itu menuntut kita harus memahami isi Al-Quran dalam segala aspeknya. Ya, terus. Nah ini misi, ya, misi baik kepada Salam. Pertama menjadikan masyarakat gemar membaca dan belajar Al-Quran dengan benar secara bersama, ya, bersama dengan mengikuti qiraat Imam Hafs. Ya. Jadi dalam qiraat satu itu ada satu bacaan yang mayoritas sebutnya itu Imam Hafs. Yang ke atasnya itu adalah ke Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian juga menjadikan masyarakat gemar belajar dan mengkaji isi Al-Quran sehingga dapat membimbing peribadatan Islam, saksian Islam, membentuk pribadi Islam. Tiga, menjadikan Al-Quran sebagai bekal, inspirasi dan solusi bagi negeri dan umat manusia. Mencetak generasi Qurani yang takwa dan tangguh. Jadi kita dengan TPA ini ingin mencetak generasi Qurani yang hidup bersama Quran dan hidup mengikuti Al-Quran. Nah inilah barangkali gambaran kegiatan TPA di berbagai tempat. Barangkali seperti ini sederhana, ya, terus. Nah itu yang di sebelah kiri adalah pohon sanad, ya, dari mulai zaman Nabi, sahabat, terus ke bawah dan sudah mendunia. Jadi jaringan sanad ini mendunia, ya, bukan lokal Indonesia tapi sudah mendunia. Kebetulan kita yang ada di sini, yang ada di Cirebon, terutama jalur yang dari Pusat kita, yang di Atapa, Pusat Jalur Firmansyah itu jalurnya Mesir. Beliau memang punya sanad dari Mesir. Kemudian beliau mengijazakan kepada kita, kepada saya, Arifin, dan kemudian dikembangkan kepada semua. Nah itu, ya, kemudian. Nah ini adalah perkembangan kegiatan PTA di Cirebon. Itu ini sudah bereksis di 21 tempat, 10 tempat di Kota Cirebon, 6 tempat di Kabupaten Cirebon, dan 5 tempat di Kuningan. Terus Pak.
mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan dengan pertama tahu saja barangkali yang bisa disampaikan. Bila berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ustaz Haji selaku pembina media di Kota Cirebon. Betapa indahnya jika kita tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena darinya akan terpancar indikasi keimanan seorang muslim yang dicintai Allah Subhanahu. Untuk selanjutnya mari kita acara yaitu proses khatam. Tentunya di sini kita akan memperkenalkan sebuah calon-calon wisudawan. Dari sebelah saya ada Bapak Ustaz Yoyo, yang kedua Bapak Ustaz Nur Khalis, selanjutnya juga ada Bapak Ujang, selanjutnya ada Bapak Ustaz Erwin Segaji, dan selanjutnya Bapak Rizky, dan yang baju putih Bapak Ustaz Muzaki, dan tentunya yang terakhir Bapak Ustaz Ito. Itulah untuk malam ini wisudawan-wisudawan kita. Untuk selanjutnya proses pertama ini dipersilakan kepada Bapak Ustaz Arifin dan dengan kepada Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi khataman hari ini sudah selesai. Alhamdulillah Ustaz yang sudah selesai khatamannya, ada yang ngajinya itu 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Ya, berarti perlu keistiqomahan, keikhlasan, kesungguhan untuk bisa taat. Baik, Bapak, saya akan membacakan silsilah sanad dengan Imam Hafiz ini bisa dibacakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh sanadnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan sebagaimana guru saya waktu itu mengijazahkan ini kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini dan saya Muhammad Arifin, Ustaz Haji atau Ustaz Tarmidi, bi annani qad tashaqqat fi tazwidil Qur'an di markas di tahfiz Quran al-Karim di Jami' At-Taqwa Madinah Surabaya. Kami sungguh mengkaji Al-Quran Al-Karim ini dengan tajwid di markas atau rumah tahfiz Quran At-Taqwa di Cirebon. Di Cirebon At-Taqwa. Wa qara'tu khataman kamilatan bi tajwid. Kami telah mengamalkan, menghatamkan dengan khatam dengan tajwid wa itqan bi qalbin nasib an-nujum al-mufi tabi'i bi al-hafiz bin Sulaiman, yaitu dengan riwayat Hasim bin Nujum al-mufi tabi'in bi al-hafiz Sulaiman, dengan fadilatul Syekh Yonofi Mansah guru kami. Waqad ajazani, dan sungguh beliau yaitu Yono di Mansah Ustaz Yono
meminta fadilatul bi an qara'ta wa qur'ani, dia itu membaca dan dibacakan, wa izaza dan dijazahkan, man arahu ahlan bidzalika, yaitu kepada siapa saja orang yang layak tentang hal ini, fi ayyi makan harabihi wa iqatil aqabri, di mana tempat dan di mana kita tinggal, wa dzalika bi riwayatil hafaz, dengan riwayat hafaz, wa talaqtu min fadlati ayyul jazani, dan beliau meminta kepada syekhnya untuk diijazahkan bil silsilati masyayikhi, dengan rantai silsilah kepada gurunya, al-munfasilatin dengan munfasilatin atau tersambung bil hadratin nabawiyah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Bi'azazani, dan beliau dijazahkan ila tolak, yaitu permintaan beliau, bi'annahu qurra ala syekh fadil syekh, yaitu syekhnya yaitu Ashraf Hamid Hasani Muhammad, tahun 1430 Hijriah. Bi'annahu qurra ala syekh fadil syekh, guru dari Syekh Ashraf ini adalah Syekh Ibrahim Mahmud Ba'bullah, tahun 1427 Hijriah. Bi'annahu qara'a al-Syekh Muhammad Ismail Al-Hamdani Bijami Al-Azhar Syekh, ya, Bijami Al-Azhar, tahun 1499 Hijriah atau 1979 Miladiah. Wa huwa qara'a al-Syekh Ahmad bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad Az-Zayyad, guru beliau. Selanjutnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Zayyad, berguru pada Syekh Suyuh Al-Qura, yaitu pakarnya para qura fil asr pada zamannya. Wa huwa, yaitu al-khabar bi anna qura al-Qur'an al-asyar min tariq asy-Syatibiyah, yaitu pakar qura al-asyar min tariq asy-Syatibiyah wa durah wa tayyibah ala Syekh Abdul Fattah Hunaidi Asy-Syafi'i Al-Azhari Khawatani. Selanjutnya adalah Syekh Iqra' bil qira'ati fil waqti, wa huwa akhbarahu bi annahu akhraj al-qira'ati al-asyar min tariq Syatibiyah wa durah, summa min tariq al-Qawiyah al-Syekh Muhammad bin Ahmad. Beliau adalah Asyhar bil Mutawali, yang masyhur Mutawali. Syekh Ahmad bin Muhammad al-Ma'ruf, secara ma'ruf dikenal sebagai di Salmuna. Syekh Qura wal Iqra' bi Diyar Masri fi zaman. Beliau adalah ahli Quran, maka Al-Quran di Mesir pada zamannya. Wa huwa al-Syekh Sayyid Ibrahim Al-Ubaidi. Selanjutnya hal 4, wa huwa al-Masyayikh Aziza minhum Mutqin Muhammad Abdurrahman Al-Juri Muqra' Al-Maqli Al-Mahdi Al-Syahari Al-Masri wal Umdatan Muqiqah Syekh Al-Badri. Selanjutnya adalah guru beliau adalah Wa'afad Al-Azhuri Al-Bidari Al-Jami'at Al-Muhammad minhu Syekh Abdul Syajai wa Syekh Bakri wa Suf Afandi Zadan bin Konstantiniyah sanata ihda wa khamsina wa mi'atin alfin biqa'atan masri wa qadfu ila hadli hajj wa kadal Syekh Muhammad Az-Zarqawi As-Suhaili binasbi bil Majami Al-Azhari wa kadalika Syekh Mahfud Birwaqat bil Muammar bil Azhari Syarif wa Syekh Abdullah Muslimati Mubrabi waqti rihlati ila Madinah Al-Munawwarah, pada waktu perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah, Al-Isnaini wa Khamsaini wa Mi'atin Alfin Hijriah, yaitu 1152 Hijriah. Wa kadzalika Syekh Ahmad Isqadi wa qara'u Syekh Ahmad Isqadi ala Muhammad Ibn Mayati wa huwa ala alam Muhammad Ali Al-Amil wal wali kamilan Syekh Ahmad Bana Al-Dimyati Sahibul Ithaf, yaitu pemilik kitab Ithaf.
Wahwa Qara'ukan Wadi Syekh. Beliau belajar dari Syekh Ahmad Barati Dimyati, belajar kepada ayahnya yaitu Syekh Syakhodat al-Yamani, wahwa an-Nasir Tiblawi. Ke-17 bahwa an Syekh Islami wa Muslim Abi Yahya Ansori. Ke-18 bahwa an Syekh Abi Mu'aim Ridwani Al-Qawmi. 19 bahwa an Syekh Muhammad Nuwari Maliki. Ke-20 Syarif Thayyib bahwa al-Imam Hafidh wa Hajarul Qur'an wa Muhaddis Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jazari. Ke-21 Muhaddits Tajwid wal Qur'ani wa huwa an Syekh Imam Al-Azhari ma'ruf bi Bani Laban. Ke-22 bahwa an Syekh Abi Hasan Ali bin Suja'ah Al-Abasi Al-Masri. Ke-23 Al-Ma'ruf bil Kamil Al-Dhalil Zuhri Syafi'i. Wa huwa an Fathil Zaman wa adal i'rafati Imam Abi Qasim bin Firatil Rahimi Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ke-24 wa huwa an Syekh Abi Hasan. Ke-25 wa huwa an Hudail. Ke-26 bil Andalus di Andalus wa huwa an Abi Dawud Sulaiman Abi Najjar. Ke-27 wa huwa an Hafidh Abi Amr Al-Ghani Mu'alif Taisir. Wa qala Hafidh Abu Amr Al-Ghani fa amma rawat al-Hafiz bin Sulaiman fa hadatsana biha Abu Hasan Tahiri bin Ghalab Muqri. Ke-29 qala hadatsana biha Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Shalih Hashimi Al-Dharir. Ke-30 Muqri bin Basrah. Qala hadatsana Abu Abbas Ahmad bin Sahar Istani. Ke-31 qala qara'tu ala ibnu Muhammad Ubaid bin Subah. Ke-23 qala qara'tu, guru beliau adalah qara'tu ala Hafiz bin Sulamani bin Mughirah As-Sa'di Al-Kufi. Ke-33 qala qara'tu ala Asim bin Abi Wujud As-Sa'di, ya, Imam Asim. Wa kunyatu Abu Bakar, kunyahnya adalah Abu Bakar. Wa huwa matan tabi'in, beliau adalah seorang tabi'in. Wa qara Asim ala Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami. Ke-35 wa Abi Maryam Zur bin Hubash As-Sa'di akhadat Abu Abdurrahman Al-Usman bin Affan, sahabat. Selanjutnya adalah wa Ali bin Abi Thalib, terus wa Abi Ubaid, wa Zaid bin Sabit, dan Abdullah bin Mas'ud, ya, para sahabat. Para sahabat kami dari mana sanadnya, yaitu radhiyallahu anhum ajma'in. Haulai an-amin ahlil as-sama, yaitu orang yang paling amanah penghuni langit dan penghuni bumi, Nabi Allah wa Rasulullah Sayyidina Muhammad. Ke-37 sallallahu alaihi wasallam an-amin wahyu Jibril, ya, Rasulullah dari orang yang paling aman dengan wahyu itu Jibril. Jibril dari mana? Jibril dari Al-Ali Salam Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz. Malaikat Lauhul Mahfuz dari mana? An-Nabi An-Rabbil Alamin Jalla Jalaluhu wa Taqaddasat Asma'u, yaitu dari Allah Tuhan semesta alam yang maha agung dan yang maha mulia namanya. Wahadihi, dan ini as-sadiyah allati adat ilaina, sanad yang telah kita terima. Wabillahi taufik, ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Itu tadi adalah sanad-sanadnya. Dan sekarang adalah nasihat kepada Ustaz Yoyo, Ustaz Rolis, Ustaz Ujan, Ustaz Erwin, Ustaz Rizki, Ustaz Zaki, dan Ustaz Ridho.
Wa bina'an ala dzalika fa inni qad tajasstu. Semuanya tadi ya. Bi anna yaqra'u wa yumrika. Beliau telah membaca dan juga dibacakan, membaca kepada kami, dan kadang ada yang salah maka dibacakan. Wa yu'allim, dan nanti akan mengajarkan. Yaziza dan mengijazahkan lagi, ya, mengijazahkan lagi man kepada siapa saja, ya rohu ahlan dzalika, kepada siapa saja yang dianggap ahli. Jadi layak, panjang pendeknya, tartil, makhrajnya, sifatnya, tajwidnya, ya. Bihadza irawati pada riwayat ini fi ay makan alfihi wa fi aikot al-qami mal ihtami, ya. Dimanapun tempat kita tinggal dan dimanapun kita bermukim. Ustaz Zabi dari Bekasi bisa nggak nanti mengajarkan di sana? Tapi caranya tadi siapa yang layak? Dengan apa? Maka ihtimami bitaklim, dengan memperhatikan bitaklim, yaitu pengajaran ahkami wa qawaidil tajwid, yaitu dengan hukum-hukum kaidah-kaidah tajwid. Jadi membaca Quran itu wajib bisa tajwid, ya. Hukum-hukumnya bisa. Wal makhraj, dan makhraj, bagaimana pengucapan kha, ain, ha, itu harus bisa. Sifat, sifatnya ada qalqalah, ada hamzah, qul huwallahu ahad, itu berarti qalqalah. Kalau bacanya qul huwallahu ahad, berarti tidak ada qalqalah, berarti belum. Wal waqfi, dan cara berhenti, wa ibtida, dan cara memulai. Wa rasmil mushaf lainnya, yaitu ada beberapa mushaf Madinah, mushaf Indonesia, dan kita juga harus bisa membaca, ya. Mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Wal kaifa tahsin saut, dan bagaimana caranya membaguskan suara, ya. Suaranya bagus, ya, dan lainnya kita bisa perhatikan. Terus ada di qira'at istihad, dan bagus menunaikannya, ya, menunaikan Quran dan juga menjaganya. Wal khatama, dan menghatamkan. Wa kaifa ikhlas nafs, dan juga bagaimana memperpanjang nafas. Nah, ini. Jadi ada beberapa yang nafasnya putus-putus. Bagaimana cara memperpanjang nafas? Jadi tarik nafas yang dalam-dalam, baru baca, ya. Itu diusahakan seperti itu. Wasiatnya adalah wa ini ausih, ya. Dan kami atau saya serta ini mewasiatkan kepada bapak semua, para wisudawan, bihasanil amal, perbaikilah amal, ya. Perbaikilah amal kita. Wajib-wajib, sunnah-sunnah perbanyak. Wa ikhlasu niyatillah, ya. Dan ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbaguslah amal, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna lillahi hamid, dan perbanyaklah memuji kepada Allah. Wa nikmati syukran wa lahu dzikra, perbanyaklah nikmat, ya, syukur nikmat, dan juga janganlah perbanyaklah ingat kepada Allah. Wa alaihi mutawakkala, dan pasrah kepada Allah. Qada dan qadar, kita pasrah dan tawakal kepada Allah. Wa bihi mustaqinan, dan meminta kepadanya, selalu berdoa kepada Allah. Wa ilaihi raqiban, berbanyaklah cinta kepada Allah. Wa bihi muhtasiman, dan menjaga kebaikan. Ausihi, dan wasiatnya juga bi kasratin sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu. Ini memang berapa ada peserta tahsin paling mana bawahnya adalah sholawat 1000 kali, ya. Bawah juga berapa? Minimal 100 kali. Terus adalah
wa ala nabi at-thayyibin, ya, kepada para nabi dan yang baik dan thayyibin, para suci yang suci, kama awsiyati bi hasan muamalah, dan sebagaimana wasiat ini adalah perbaikilah pergaulan, ini muamalah. Man yang Quran alaihi, siapa yang cinta kepada Quran, ya. Jadi para Quran kita harus bermuamalah dengan mereka dengan baik, ya. Memuliakannya dan sebagainya. Wa ala ya'ti sanadika, ini nasihatnya juga, dan tidak atau jangan memberikan sanad ini illa liman yang ahla kepada siapa yang layak. Kata guru kami Sadiono, kalau itu iman layak, ya, seperti tadi, ya, ihmadil bita'lim ahkami wal waqa'adil tajwid wal makhraj as-sifat wal lafzul al-imdad wal ibtidah, ya, itu jauh, ya, jauh sekali. Tetapi kata beliau adalah setidak-tidaknya kita memberikan pengetahuan nama-nama guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan nanti di kemudian. Itu saja, ya. Kalau dari itu maka harusnya tadi berlatih dan berlatih. Tidak boleh setelah selesai kita terus stop. Tapi tadi menyebarkan ini terus, ya. Kemana? Ke Bekasi boleh, ya. Kemana boleh, boleh gitu, ya. Nanti jasanya bisa diterbitkan dari Baitul. Wah, ini salah, dan kami dan saya meminta kepada bapak semua ada waktu as-sholihah, yaitu mendoakan, ya, selalu mendoakan yang baik-baik kepada kami guru, li walidayni, dan juga kepada orang tua kami, dan warasaih, dan juga guru-guru. Doakan di setiap sholat, bapak semua doakan kami, orang tua kami, dan juga para guru-guru kami. Wa arju, dan berharap anna yakunul Qur'an syahidan lana yaumal qiyamah, dan berharap semoga Al-Quran ini menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah, la syahidan alaina, bukan hanya sebagai penonton saja, tapi sebagai saksi, karena kita ini kan bahwa kita itu pernah bersaksi. Jadi saya rasa setidak-tidaknya di dalam hidup kita satu kali itu pernah disemak bacaan Quran kita dari Al-Fatihah sampai Nas dengan guru, ya. Jadi kita tahu bahwa ini benar dan salah, ya. Setidaknya sekali. Wah, ini as'aluhu, dan kami dan saya juga memohon kepada Allah anna yaufiqana, akan menolong kami fi qaul wal amal, dalam perkataan dan amal. Semoga Allah melindungi kita dari itu. Wa anna ijazana wa ajada wa ajaibana, dan menjauhkan kami al-khita' wa zilah, dari kesalahan dan tergelincir dari kesalahan, ya. Maka kesalahan tobat, kesalahan tobat, ya, gitu, ya. Perbaiki amal, ya, perbaiki amal, ikhlasan niat dan sebagainya. Alhamdulillahi awlan wa akhirat, segala puji kepada Allah dari awal sampai akhir. Kita salawat kepada Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Demikian bacaan sanad dan nasihat dari guru kita kepada para saudara. Dan ini memang harus sering diingat-ingat. Selanjutnya adalah doa adalah berapa?
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa nuran. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allamna minhu warzuqna tilawah ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, sebagai cahaya petunjuk dan rahmat bagi. Ya Allah, ingatkanlah aku terhadap apa yang telah aku lupakan dan ajarilah aku apa yang belum aku ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah aku kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujjah bagiku yang dapat menyelamatkanku, wahai Tuhan seluruh sekalian. Ya Allah, perbaikilah pengetahuan dan pengamalan agamaku yang akan menjadi penjaga pusat. Perbaikilah duniaku tempat aku mencari penghidupan. Baguskanlah kehidupan akhiratku tempat aku kembali. Jadikanlah hidupku sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebajikan, dan jadikanlah matiku sebagai pemutus segala kebenaran. Ya Allah, aku mohon hidup yang nyaman, mati yang tenang, dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Ya Allah, aku minta permintaan terbaik, permohonan terbaik, keberkahan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, dan pahala terbaik. Dan tetapkanlah aku dalam semua kebaikan itu. Beratkanlah timbangan amal baikku, kukuhkanlah imanku, tinggikanlah derajatku, terimalah sholatku, ampunilah segala kesalahan-kesalahanku, dan aku mohon surga yang paling tinggi kepadamu. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan secuil pun dosa bagiku, melainkan Engkau ampuni semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sepesit keraguan pun bagiku, melainkan Engkau maafkan semuanya. Dan janganlah Engkau tinggalkan sepeser hutang pun bagiku, melainkan Engkau lunasi semuanya. Janganlah Engkau abaikan segala kebutuhan dunia dan akhiratku, melainkan Engkau penuhi semuanya. Wahai Zat yang pengasih dari segala yang pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Azaz Tuhan atas nama kasih Tuhan sama azaz dan syekh. Saya ijazahkan sama kasih Tuhan ini pada Bapak sebagaimana guru saya telah mengisahkan pada saya. Semoga akan menjadi bacaan harian bagaimana Allah dan semoga akan menjadi pedoman hidup. Saya terima saya terima dan semoga kami bisa mengajarkannya dengan sebaik-baiknya. Sampai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Azaz juga ada sana kesempatan sama azaz dan syekh. Saya ijazahkan sama kasih Tuhan ini pada Pak Jati sebagaimana guru saya telah mengajarkan kepada saya. Semoga akan menjadi bacaan rutin sehari-hari dan menjadi pedoman kita semua. Kopi itu saya terima. Semoga saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Ustaz Nurlis. Bismillahirrahmanirrahim. Azaz juga ada sana kesempatan sama azaz dan syekh. Saya ijazahkan sangat kasih Tuhan ini kepada para penulis bagaimana guru saya telah mengajarkan kepada saya. Semoga akan menjadi bacaan nanti sehari-hari dalam bagaimana Allah dan menjadi pedoman bagi kita. Kalau itu saya terima dari Allah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah Ustaz Dewi. Ustaz Dewi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztuka hadza sanada bi Qur'anil Karim kama azazani syekhi. Saya ijazahkan Al-Quran sanad Al-Quran ini kepada Ustaz Dewi sebagaimana saya telah diijazahkan oleh guru saya. Semoga menjadi bacaan rutin dan menjadi pedoman hidup. Mobil itu saya terima. Nah, semoga saya bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztuka hadza sanada fil Qur'anil Karim kama azazani syekhi. Saya ijazahkan sanad Quran ini kepada Ustaz Dewi sebagaimana saya telah diijazahkan oleh guru saya. Semoga menjadi amalan rutin sehari-hari dan menjadi pedoman. Kopi itu saya terima. Semoga saya bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
Maaf karena baru junior masa baru kemarin wisuda, sekarang wisuda, jadi maklum ya. Kita bacakan masing-masing aja ya, saudara. Jadi kalau ini kan cek dulu, jadi begitu duduk langsung kopi terima, itu yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ijazahkan sangat kuat kepada Ustaz Hujan sebagaimana dulu telah mengijazahkan kepada aku. Semoga menjadi bacaan rutin sehari-hari dan menjadi pedoman hidup. Mobil itu saya terima dan semoga saya bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Sampai sini berapa bulan? 5 bulan. Masya Allah. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ijazahkan salah ini kepada Ustaz Rizky sebagaimana beliau telah ijazahkan kepada aku. Dan semoga menjadi bacaan rutin sehari-hari dan menjadi pedoman hidup. Qabil itu saya terima dan semoga saya bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Proses khataman kita sudah selesai. Acara demi acara tentunya kita selesai. Untuk itu saya membawa acara memanggil teman saya saudara Aldi untuk menggantikan saya. Untuk selanjutnya untuk bapak-bapak yang ada di sini kita persilakan untuk ke belakang mungkin ada sedikit. Ya, ini bapak-bapak orang belakang yang barangkali mau sedikit minum kopi atau bagaimana untuk selanjutnya mungkin ada acara yang akan dipandu oleh saudara kita, saudara Aldi. Mangga. Mungkin acara selanjutnya bisa makan terlebih dahulu supaya lebih santai. Di belakang sudah disiapkan. Nanti kita akan sedang menyantap makanan. Nanti ada satu acara sesi khusus dari melakukan satu program. Tuang